Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, nikmat, rahmat dan karunia-Nya, yang mana nikmat dan karunia-Nya itu kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk menyampaikan presentasi materi yang telah diberikan kepada kita. Tanpa memperpanjang mukadimah, marilah kita langsung saja masuk ke presentasinya. Judul presentasi kita pada kesempatan kali ini adalah klasifikasi ajaran Islam, akidah kedua atau pemeliharaan iman. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Abdullah Muhammad Abrar. Yang kedua ada Anggi Fitrianti. Yang ketiga ada Jelia Andika Putri. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke materinya. Konsep Tauhid. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Tauhid merupakan bahasan yang penting dalam ajaran Islam. Karena Tauhid ini adalah salah satu ajaran untuk meyakinkan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nama-nama ilmu Tauhid. Ilmu Usuluddin atau pokok-pokok dasar agama. Yang kedua, ilmu akidah, berhubungan dengan keyakinan yang harus terpatri dalam hati secara kuat. Yang ketiga, ilmu kalam, perkataan atau kata-kata yang tersusun menunjukkan sifat-sifat Allah. Yang keempat, ilmu ilahiyah, membicarakan mengenai ketuhanan. Macam-macam tauhid. Tauhid terbagi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Marilah kita bahas. Tauhid rububiyah itu ialah meyakini tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala karena tidak mungkin ada suatu apapun yang lepas darinya. Dalam hal penciptaan suatu benda atau urusan, bahkan bila ia menghendaki pasti terjadi dan bila tidak menghendaki maka tidak mungkin terjadi. Yang kedua, tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini keesaan Allah dengan kesempurnaan mutlak dan mutlak dari semua sisi dengan memberikan sifat-sifat keagungannya, kemuliaan dan kesempurnaannya. Dan hal ini pengakuan dan menetapkan secara pasti dengan segala yang datang dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah yang menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat yang mulia. Yang ketiga, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan hamba, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah yang mencakup berbagai macam ibadah seperti tawakal, nazar, takut, khosya, roja, dan lain-lainnya. Kemudian masuk kepada penyimpangan-penyimpangan tauhid. Penyimpangan dalam tauhid rububiyah, penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat, dan penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Anggi Fitrianti. Kepada saudari kami persilahkan waktu dan layar. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang penyimpangan-penyimpangan tauhid. Penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Penyimpangan dalam tauhid rububiyah yaitu dengan meyakini adanya menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta selain Allah. Dalam hal hanya dimampui oleh Allah. Seperti keyakinan bahwa penguasa dan pengatur laut selatan adalah Nyi Roro Kidul. Ini suatu keyakinan yang batil. Barang siapa yang meyakini bahwa penguasa dan pengatur laut selatan adalah Nyi Roro Kidul, maka dia telah berbuat syirik dalam rububiyahnya karena hanya Allah lah yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Dan meyakini bahwa benda tertentu bisa memberi perlindungan dan pertolongan terhadap dirinya. Seperti jimat,
kris, cincin, batu, pohon, dan lain-lain. Serta keyakinan bahwa sebagian para wali bisa memberi rezeki dan bisa pula memberi berokah, juga termasuk keyakinan dalam rububiyahnya. Yang kedua, penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Penyimpangan dalam tauhid ini yaitu dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada kuburan atau ahli kubur, meminta pertolongan kepada jin, meminta barokah kepada orang tertentu, menyadarkan nasibnya kepada benda tertentu, seperti batu jimat, cincin, keris, dan semacamnya. Karena doa dan tawakal termasuk ibadah, maka harus ditunjukkan kepada Allah semata. Yang ketiga, penyimpangan dalam tauhid al-asma wa asyifat. Terdiri dari 4, yaitu tahrif, yaitu mengubah atau mengganti makna yang ada pada sifat Allah atau tanpa dalil. Yang kedua, ta'atil, yaitu menolak penetapan nama sifat Allah yang disebut dalam dalil. Yang ketiga, takyif, yaitu menggambarkan bagaimanakah hakikat sifat dan nama yang dimiliki oleh Allah. Yang empat, tasbih, yakni menyamakan Allah dengan makhluknya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Tunggu sebentar. Selanjutnya, materi tentang upaya pemurnian tauhid akan dilanjutkan oleh Saudari Jelia Andika Putri. Waktu dan layar kami persilahkan. Upaya pemurnian tauhid. Yang pertama, memiliki ilmu yang sempurna tentang tauhid. Yang kedua, meyakini kebenaran tauhid yang telah dimilikinya. Yang ketiga, mengamalkan tauhid tersebut dengan penuh ketunduhan. Yang pertama, memiliki ilmu sempurna tentang tauhid. Karena tidak mungkin seseorang membersihkan sesuatu tanpa terlebih dahulu mengetahui dan memahami sesuatu tersebut. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah saja. Quran Surat Muhammad ayat 19. Yang kedua, meyakini kebenaran tauhid yang telah dimulainya. Apabila seseorang hanya mengilmunya saja, akan tetapi tidak meyakininya dan bahkan mengingkarinya, maka ia tidaklah membersihkan tauhidnya. Mengapa ia Muhammad menjadikan sesembahan itu sebagai sesembahan yang satu saja? Sesungguhnya itu adalah satu hal yang sangat mengherankan. Quran Surat Sa'ad ayat 5. Yang ketiga, mengamalkan tauhid tersebut dengan penuh ketunduhan. Jika kita telah mengilmui dan meyakini akan tetapi tidak mau mengamalkannya dengan penuh ketundukan, maka tauhid kita belumlah bersih.
memelihara iman. Yang pertama, menambah atau memperdalam ilmu. Bila telah menguasai ilmu akidah, ilmu secara benar, maka akan menjadikan kita orang yang jujur, disiplin, dan sopan. Yang kedua, membiasakan amal soleh. Ilmu akidah yang telah dikuasai diwujudkan dalam bentuk nyata di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membiasakan jihad. Melawan godaan nafsu merupakan jihad yang paling berat. Bila seseorang telah mampu menundukkan bisikan hawa nafsu, maka ia telah melakukan jihad dalam hidupnya. Yang keempat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berserah diri kepada Allah sebab tidak ada terjadi sesuatu di muka ini kecuali atas izin Allah yang akan menjadikan kita selalu menjalani hidup penuh dengan kreatif dan berlandasan tauhid. Yang kelima, selalu mencari keridhaan Allah. Melakukan semua aktivitas yang sesuai dengan koridor yang ditetapkan Allah yang telah dijelaskan dan dicontohkan oleh Rasul. Yang keenam, membiasakan zikir, membaca serta mendengarkan ayat suci Al-Quran. Baiklah, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu kesimpulan dari materi kita ini. Tauhid berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid mempunyai nama-nama lain seperti ilmu usuluddin, ilmu akaid, ilmu kalam, dan ilmu ilahiyah. Sedangkan macam-macam tauhid ada 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid mulkiyah. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Jika tidak, terima kasih.